Bekam atau bahasa Arabnya hijamah adalah mengeluarkan darah kotor dari badan. Di zaman dulu sangat tradisional tentu caranya, dan saya sempat mendapatkan itu di kota Madinah pada awal kami pergi ke sana di tahun 1990-an ya. Masih belum ada terlalu banyak kop yang seperti ini biasanya yang digunakan di zaman sekarang dengan alat isapnya ya. Jadi mereka masih menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan gelas kaca, kemudian membakar sedikit kertas, yang dimasukkan kertas itu atau diletakkan di atas kulit, ya, kemudian ditutup dengan kopnya, ditahan dengan tangan dia, ya. Dibiarkan sampai nanti tentu apinya akan padam, tapi suhu panas itu rupanya menarik kulit. Seperti itu yang saya pernah lihat. Setelah itu dibuka gelas tersebut, lalu kemudian disayap lah. Ya. Digunakan pisau kecil atau silet kecil, ya, yang steril tentunya, lalu disentuhkan di kulit dengan sangat halus, dibuat titik, lalu kemudian dikop kembali, ya, untuk dikeluarkan darahnya. Jadi bekam sebenarnya digunakan dengan dua metode, yaitu bagaimana dia dikop, biasanya Indonesia mengatakan kop kering, ya. Menggunakan alat kop seperti ini, dan tentu pada pertemuan kita saya tidak mempraktekkan secara langsung di sini karena banyak pertimbangan tentunya ya. Karena ikhwah yang hadir harus membuka pakaiannya, kemudian cuplikan juga di YouTube sudah cukup banyak. Tinggal saya menyampaikan dalil dan juga manfaat-manfaatnya, nanti Anda akan bisa praktikkan insya Allah. Kalau saya pribadi memang saya sudah mengajarkan ke istri saya titik-titiknya di mana yang dia harus letakkan, maka dia akan melakukan bekam itu. Jadi dengan memasukkan kop seperti ini, lalu kita memompanya di titik-titik tertentu, nanti akan Anda lihat di layar insya Allah, titik-titik yang saya tekankan agar Anda lakukan, ya. Kurang lebih ada 10 titik dasar, tapi bisa juga kalau Anda ingin tambahkan untuk seluruh tubuh, ya. 10 titik dasar, nanti akan kita sebutkan insya Allah nama-nama istilahnya dan tepatnya titik-titiknya, ya. Bisa dikop kering dengan cara hanya mengeluarkan angin saja. Kalau Anda masuk angin, Anda bisa letakkan kop-kop ini di tubuh Anda, terutama bagian belakang, kemudian dikop, dibiarkan beberapa saat. Kalau saran saya sih, minimal dia 1 menit, ya, minimal 60 detik. Dan dia bisa lebih daripada itu, antara 1 sampai 3 menit, ya. Anda biarkan kop itu supaya maksimal menarik, ya, apa yang ada di situ, kemudian dibuka. Setelah itu akan ada uap-uap angin biasanya, ya. Dan ini cara yang lebih efektif dibandingkan Anda menggunakan kerokan, ya. Karena ini akan lebih baik, dia memang murni keluar dari pori-pori, ya, dan tidak perlu merusak kulit kalau kop kering, ya. Nah, kalau kop basah, dan ini yang dianjurkan, sunnah Nabi SAW adalah kop basah. Kop basah artinya Anda mengop, ya, dengan pompa seperti ini, dikop sampai dibiarkan 1 sampai 3 menit tadi. Kemudian setelah daerah kulit bagian dalam kita, dalam kop ini, misal seperti ini diletakkan, kemudian dia sudah menarik, ya, itu di sekitarnya sudah terlihat perubahan warna biasanya. Apalagi kalau memang dasarnya orang itu punya penyakit, biasanya justru berubah menjadi warna-warna gelap, ya. Setelah itu dibuka, lalu kemudian ininya disayap, ya. Kulitnya itu disayap dengan tipis sekali, ya. Sudah dijual di mana-mana tentunya pisau untuk menyayap itu, sedikit sekali, cuma seperti digaris, ya. Bahkan kalau latihan yang benar sebenarnya menggunakan pisau itu dengan tisu, ya. Kalau tisu ini seorang terapi bekam udah bisa menggunakan pisau sayapan, dia bisa menyayapnya, gitu kan, tanpa harus merobek tapi seluruhnya, tapi memang sobek saja sebagiannya, maka itu sudah sangat bagus karena dia tidak harus merusak, ya. Atau metode sekarang juga ada menggunakan pen, ya, seperti ini, yang tidak asing lagi tentunya di teman-teman yang biasa bekam, dan di sini diletakkan jarumnya, ya. Anda juga bisa menggunakan jarum, cukup banyak model-model jarum atau warnanya biasa, ya. Tetapi jarum ini umumnya seperti ini.
Ada yang dijual dalam bentuk dus, ya. Saya tidak perlu melihatkan mereknya, karena nanti di sini tidak ada endorse, tidak ada apa-apa ya. Makanya saya tidak mau meletakkan apapun yang bermerek di sini. Maka ini adalah contoh saja, dan ini juga contoh yang lain. Intinya, teman-teman sekalian, jarum seperti ini, dan dipastikan Anda kalau melakukan bekam, sterilisasinya penting. Anda menggunakan kaos tangan yang steril, dan ini dibuka bagian atasnya, ya, sehingga yang bulatnya terlepas, dan terlihat jarumnya, dan Anda pasang di sini. Ya. Bismillah. Setelah itu Anda tutup, ya, pulpen ini, topen ini insya Allah, dan ini sudah siap untuk dipakai. Ini kalau diletakkan di sekitar kulit seperti ini, maka dia akan membuat lubang-lubang kecil, dibuat mengelilingi tempat atau kepala kop ini ya, bagian ini. Dibuat keliling sampai memang sudah memenuhi lokasi itu, baru kemudian Anda kop yang kedua kalinya dengan niat, ya, pada saat itu insya Allah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, dan nanti akan keluar darah. Tentu jangan lupa selalu membaca basmalah.